wabarakatuh. Nama saya Subhanul Karim Alpiyadi, NPM A1810442, ingin menjelaskan tentang identifikasi dan kualifikasi senyawa fenolik dari Operculina turpetum dari daun Silva manso dengan menggunakan HPLC. Nah, materi ini kami mengambil dari jurnal International Journal of Pharmaceutical Science and Research tahun 2016. Tanaman mengandung beberapa kandungan senyawa aktif yang memiliki aktivitas farmakologi. Kandungan senyawa aktif ini dipelajari melalui pemahaman fitokimia. Operculina turpetum memiliki kandungan senyawa aktif yang penting dalam pemahaman fitokimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa fenol pada daun Oterpetum dengan menggunakan metode HPLC dan menggunakan 7 senyawa standar, di mana di antara 7 fenolat yang dihasilkan oleh daun Oterpetum senyawa kumarin memiliki nilai kualifikasi tertinggi, yaitu 0,34 mg per mililiter sampel yang dimasukkan, dan senyawa vanilin memiliki nilai kuantitas terkecil, yaitu 0,02 mg per mililiter sampel yang dimasukkan. Nah, tanaman memiliki keanekaragaman seperti berat molekul, jalur biokimia atau biosintesis metabolit sekunder yang dihasilkan, dan lainnya pada jalur biosintesis yang dihasilkan oleh tanaman mengandung 3 metabolit sekunder utama, yaitu fenol, alkaloid, dan terpenoid, di mana fenol ini tersebar secara luas pada tanaman. Selain itu, metabolit sekunder dibagi berdasarkan gugus fungsi, yaitu flavonoid, benzokuinon, naptokuinon, norlignan, lignin, dan tanin terkondensasi. Senyawa fenolik tersebar secara meluruh pada tanaman, di mana senyawa fenolik ini memiliki berbagai fungsi seperti memberi perlindungan terhadap efek sinar UV, sebagai pertahanan tanaman dari berbagai hewan, jamur, bakteri yang menyerang, menghambat tanaman asing tumbuh, sebagai parasit, sebagai antivirus, antibiotik, antitumor, insektisida, dan herbisida. Untuk memperoleh atau mengidentifikasi keberadaan senyawa fenol yang tersebar pada bagian tanaman ini, perlu dilakukan uji analisis baik secara kualitatif dan merupakan persyaratan untuk menjadikan tanaman sebagai suatu obat. Nah, kemudian kependahuluan. Operculina turpetum atau Silva manso merupakan tanaman dari keluarga Convolvulaceae. Tanaman ini adalah tanaman obat langka dan terancam punah dari semenanjung India karena eksploitasi berlebihan. Daun tanaman Oterpetum ini memiliki sifat antimikroba dan digunakan juga untuk mengobati penyakit konjuktiva dan opacity kornea. Namun tanaman ini belum diuji secara ilmiah, baik aktivitas farmakologi dan kandungan kimianya, yang merupakan langkah awal dalam menjadikan suatu tanaman sebagai obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengukur keberadaan senyawa fenolik pada daun turpetum dalam ekstrak metanol menggunakan instrumen HPLC, seperti yang sudah disebutkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang mengatakan kandungan senyawa fenol ini terdapat dalam tumbuhan. Nah, taksonomi tanaman ini memiliki kingdom Plantae, kemudian familinya Convolvulaceae, genusnya Operculina, spesies Oterpetum. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Nah, alat yang digunakan adalah spektrofotometer, HPLC, rotary evaporator, blender, Wattsman, nilon, membran filter, dan squid. Nah, kemudian bahan yang digunakan adalah tanaman Operculina turpetum,
yang dikumpulkan dari Panggapara, 7 senyawa standar yaitu katekin, kumarin, asam galat, vanilin, rutin, asam salisilat, dan asam ferulat. Metanol untuk HPLC 0,1%, asam sulfat di dalam air, asetonitril. Nah, kemudian prosedur preparasi ekstrak dengan larutan standar. Pertama-tama tanaman Oterpetum yang sudah bersih dan dikeringkan selama 1 bulan, kemudian dihaluskan dengan blender. Kemudian ambil 10 gram serbuk, diekstraksi dengan metanol dalam coklat selama 48 jam. Kemudian dipekatkan larutan dalam rotasi evaporator dan keringkan hingga berat konstan. Kemudian hasil, ukur berat ekstrak serta simpan pada suhu 5 derajat Celcius hingga akan digunakan. Kemudian 7 senyawa standar, katekin, kumarin, asam galat, vanilin, rutin, asam salisilat, dan asam ferulat dilarutkan dalam 1 ml metanol untuk HPLC. Kemudian dilewatkan ke Watsman nilon membran filter, lalu disuntikkan ke dalam kolom. Kemudian didapatkan hasil waktu retensi. Lalu kuantifikasi spektroskopi fenol dan flavonoid. Pertama, ekstrak metanol. Kemudian dilakukan prosedur standar sesuai senyawa uji untuk uji spektrofotometri. Kemudian didapatkan hasil total kandungan kuantifikasi fenol dan flavonoid. Lalu analisis dengan HPLC. Pertama, ekstrak metanol, kemudian diambil 20 mikroliter, lalu dilakukan injeksi ke HPLC. Didapatkan hasil data yang dihasilkan oleh HPLC. Kemudian pengumpulan daun Uperculina turpetum. Tahap awal yaitu daun Oterpetum dikumpulkan, kemudian dibersihkan dan dikeringkan. Daun Oterpetum ini dibersihkan dari sisa-sisa kotoran atau tanah yang menempel pada daun saat proses pertumbuhan. Menggunakan air mengalir dan menghilangkan insektisida apabila saat proses pertumbuhan daun disemprotkan oleh insektisida. Setelah dibersihkan, daun Oterpetum ini dikeringkan selama sebulan. Tujuannya dikeringkan ini untuk mendapatkan bahan yang awet, tidak rusak, dan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian pengeringan adalah suatu proses pengurangan kandungan air untuk menghentikan reaksi enzimatis atau reaksi pembusukan yang terjadi pada tanaman. Setelah dikeringkan selama sebulan, kemudian Simplicia daun Oterpetum ini dihaluskan dengan menggunakan blender. Lalu dihaluskan untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih kecil agar saat konstan dengan pelarut, ekstrak memiliki ukuran partikel yang besar sehingga lebih banyak permukaan yang konstan dengan pelarut. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode eksokletasi di mana penggunaan pelarutnya metanol. Perkenalkan, saya Tasya Fairu Suwaida, NPMA 181044. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai prosedur penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dari jurnal penelitian ini. Tadi sudah dikatakan bahwa sebelumnya dilakukan ekstraksi dengan metode sokletasi. Di sini saya akan menjelaskan ekstraksi dengan metode sokletasi. Sebelumnya, ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu konstituen dari fase 1 dengan membawa fase itu bersentuhan dengan fase kedua yang cair dan tidak bercampur. Ekstraksi ini menggunakan dua pelarut yang memiliki kepolaran berbeda karena berdasarkan dari prinsipnya yaitu like dissolve like, di mana pelarut polar akan larut dengan analit atau bahan yang polar juga. Kemudian, sokletasi ini dilakukan dengan cara pemanasan. Soklet merupakan ekstraksi pada cair. Dia digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik dan termasuk ekstraksi cara panas. Prinsip sokletasi ini yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru pada umumnya, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Metode sokletasi ini menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tetapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan.
Ekstraksi solitasi ini dilakukan apabila senyawa yang akan diekstraksi memiliki keterbatasan pada kelarutan. Ekstraksi dengan metode solitasi ini memiliki alat, yaitu pertama ada labu alas berbentuk bulat, sifon yang berfungsi sebagai penghitung siklus, kemudian pipa F sebagai jalannya uap, kemudian ada timbal sebagai wadah dari sampel, dan kondensor sebagai pendingin. Keuntungan dari metode ini yaitu penyaringannya dilakukan beberapa kali dan pelarut yang digunakan tidak habis didinginkan melalui pendingin dan dapat digunakan lagi setelah hasil isolasi dipisahkan. Kerugian dari ekstraksi ini yaitu pelarut yang digunakan harus pelarut yang mudah menguap dan tahan akan pemanasan, karena solitasi merupakan ekstraksi dengan cara panas. Setelah melakukan ekstraksi dalam sokles dengan metanol selama 48 jam, kemudian dilakukan pemekatan larutan dengan menggunakan evaporator rotari. Rotary evaporator ini merupakan alat yang menggunakan energi listrik kemudian diubah menjadi energi panas. Fungsi dari rotary evaporator ini untuk memisahkan pelarut atau solvent dari larutan, sehingga akan mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Setelah dilakukan pemekatan, ekstrak dikeringkan dan diukur beratnya dan disimpan pada suhu 5 derajat. Ini tuh fungsinya agar mendapatkan ekstrak dengan kualitas yang bagus, kadar air yang dimiliki rendah sehingga meminimalisir adanya kelembapan. Nah, tadi udah dibilang bahwa selain menggunakan metode ekstraksi juga dengan metode Soclete, dilakukan juga analisis 7 senyawa standar dengan menggunakan HPLC. 7 senyawa standarnya yaitu pertama ada katekin, di mana merupakan metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk golongan flavonoid. Senyawa ini memiliki antioksidan karena dia mengandung fenol. Katekin ini memiliki 2 gugus fenol, cincin A dan cincin B, dan 1 hidropiran pada cincin C. Dikarenakan memiliki lebih dari 1 gugus fenol, nah maka disebut juga senyawa polifenol. Selanjutnya ada kumarin. Kumarin ini umumnya berasal dari tumbuhan tinggi dan jarang sekali ditemukan pada mikroorganisme. Kumarin ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, hingga bunga. Kumarin ini memiliki bau yang khas. Selanjutnya ada asam galat. Asam galat itu senyawa fenolik antioksidan yang diekstrak dari tanaman, khususnya tanaman teh hijau. Vanilin. Selanjutnya itu ada vanilin, yaitu serbuk berbentuk putih yang menjarum. Secara umum vanilin ini sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman karena mengandung wangi vanila. Vanilin memiliki nama kimia 4-hidroksi 3-metoksi benzaldehid dan termasuk ke dalam golongan senyawa fenol. Selanjutnya ada rutin atau rutosin, merupakan senyawa glikosida flavonol. Dan selanjutnya ada asam salisilat. Asam salisilat juga dikenal dengan nama 2-hidroksi benzoat atau asam ortohidrobenzoat yang memiliki struktur kimianya C7H6O3. Selanjutnya ada asam ferulat. Asam ferulat ini merupakan asam hidrosinamik senyawa organik. Ini yaitu fitosemikal fenolik yang berlimpah ditemukan di dinding sel tanaman, terikat secara kovalen sebagai rantai samping ke molekul seperti arabinosilans. Selanjutnya, selain tadi dilakukan juga metode ekstraksi dengan sokletasi dan analisis senyawa HPLC, dilakukan juga kuantifikasi spektroskopi fenol dan flavonoid yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saudara Alim. Ekstrak metanol digunakan untuk menentukan kuantifikasi kandungan flavonoid dan kandungan fenol dengan menggunakan metode spektroskopi. Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi radiasi dengan materi. Spektroskopi ini menggunakan alat yaitu spektrometer. Spektrofotometri ini merupakan suatu metode pengukuran kuantitatif dari intensitas radiasi elektromagnetik pada satu atau lebih panjang dengan suatu detektor. Prinsip kerjanya yaitu menganut hukum Lambert-Beer. Dalam hukum ini, jika cahaya monokromatik melewati satu media, maka sebagian cahaya lainnya akan diserap dan sebagiannya lagi akan dipantulkan. Sementara sebagian laginya itu akan dipancarkan. Nah, di sini juga saya mau jelasin mengenai senyawa fenol dan flavonoid. Senyawa fenol merupakan zat pada tumbuhan yang memiliki senyawa aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Sebagian senyawa fenol larut dalam air. Senyawa fenol memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan cara mereduksi radikal bebas tergantung pada jumlah gugus hidroksi pada struktur molekulnya. Selanjutnya ada senyawa flavonoid. Flavonoid ini merupakan metabolit sekunder
metabolit sekunder dari polifenol ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, antiinflamasi, anti kanker, anti diabetes, antioksidan, dan lainnya. Senyawa flavonoid ini memiliki 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, dan C6. Flavonoid termasuk ke dalam famili atau keluarga polifenol yang larut dalam air. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Saudara Alim, prosedur penelitian jurnal ini tuh yang terakhir yaitu analisis ekstrak metanol dengan HPLC. Nah, ini tuh tujuannya untuk menentukan kadar kuantitas dari senyawa flavonoid dan fenol dari daun Operculina turpetum. Pada metode ini, HPLC yang digunakan itu seri pompa 600 dengan 2487 ganda, panjang gelombang UV detektor 245 nanometer dan 360 nanometer. HPLC ini memiliki ukuran kolom C18 4,6 x 250 mm dan injektor 7725. Analisis pada HPLC ini menggunakan dua software. KCKT atau HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan teknik pemisahan yang diterima secara luas untuk digunakan sebagai analisis kuantitatif maupun kualitatif. HPLC tergolong kromatografi kolom. Seperti kromatografi kolom yang lain, sampel yang melalui kolom akan mengalami pemisahan senyawa-senyawa di dalamnya. Apabila interaksi dari setiap masing-masing senyawa berbeda, maka akan menimbulkan puncak tersendiri. Hasil dari pemisahan kromatografi ini akan dimonitor menggunakan detektor dan kemudian hasilnya akan berupa kromatogram yang terdiri atas puncak dari senyawa yang dipisahkan. Pemisahan senyawa dalam HPLC diatur oleh distribusi senyawa dalam fase gerak dan fase diam. Tipe HPLC yang paling banyak digunakan yaitu kromatografi partisi, di mana fase diamnya berupa cairan yang tidak bercampur dengan fase gerak. Prinsip kerja dari HPLC yaitu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Nah, instrumentasi pada HPLC ini terdiri dari wadah fase gerak pompa, tempat penyuntikan sampel atau injektor, detektor analisis kuantitatif dengan HPLC dapat dilakukan dengan mengukur tinggi puncak atau dengan luas puncak. Tinggi puncak diukur sebagai jarak dari garis dasar ke puncak maksimum, sedangkan luas puncak diukur sebagai hasil kali tinggi puncak dan lebar pada setengah tinggi. Selanjutnya, ada hasil dari penelitian ini, yaitu kandungan fenol dan kandungan flavonoid setelah dilakukan analisis. Total kandungan senyawa fenol lebih banyak dibandingkan dengan senyawa flavonoid pada daun Operculina turpetum, yaitu total senyawa fenol ini sebesar 1,89 kurang lebih 0,01, dan sedangkan total kandungan flavonoidnya itu sebesar 1 kurang lebih 0,00. Berarti kandungan senyawa pada daun Operculina turpetum ini lebih banyak senyawa fenol dibandingkan senyawa flavonoid. Selanjutnya ada 7 senyawa standar yang dianalisis oleh HPLC yang meliputi katekin, asam galat, asam salisilat, asam ferulat, rutin, kumarin, dan vanilin. Setelah diuji dengan HPLC dan untuk menentukan puncak kromatogramnya dengan menggunakan fase gerak asetonitril dan 0,1% asam fosfat dalam air selama 30 menit, senyawa kimia yang dianalisis mendapatkan waktu retensi, yaitu 6,873 untuk katekin, 3,571 untuk asam galat, 25,080 untuk asam salisilat, 15,787 untuk asam ferulat, 20,498 untuk rutin, dan 23,497 untuk kumarin, dan 11,161 untuk vanilin. Seperti pada gambar yang akan ditampilkan di sini. Puncak kromatogram di bawah ini masih terdapat yang tidak terdeteksi. Nah, kalau yang tidak terdeteksi ini bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut dengan menggunakan metode lain yang pastinya lebih canggih. Ya, pembahasan dari jurnal penelitian kali ini yaitu dalam daun Operculina turpetum terkandung banyak sekali senyawa fenol dan senyawa flavonoid. Senyawa fenol berperan penting dalam kehidupan seperti dalam pengobatan kanker, karena senyawa fenol memiliki senyawa anti kanker. Selain sebagai anti kanker, senyawa fenol ini berperan
sebagai antioksidan, antikarsigenik, antimutagenik, dan antiinflamasi. Berdasarkan pengujian 7 senyawa standar yang termasuk ke dalam golongan senyawa fenol yaitu asam salisilat, di mana asam salisilat ini memiliki aktivitas farmakologi sebagai analgetik, antipiretik, antisitotoksik, dan antiinflamasi. Selain itu juga digunakan sebagai obat dalam pengobatan jantung dan stroke pada golongan lansia. Kemudian ada asam galat, di mana asam galat ini memiliki aktivitas farmakologi sebagai antioksidan, apoptosis, dan antimikroba. Kemudian kumarin, di mana kumarin ini berbau khas apabila tumbuhan tersebut mengandung kumarin. Secara umum, kumarin memiliki aktivitas farmakologi sebagai antimikroba, antitumor, sebagai aktivator dari sistem saraf pusat atau SSP, sebagai anti-HIV, dan sebagai penghambat kerja dari enzim. Kemudian ada asam ferulat yang berfungsi sebagai agregasi platelet atau untuk melihat kemampuan darah untuk menggumpal, sebagai inhibitor tirosinase, angiotensin converting enzyme, inhibitor yaitu untuk menurunkan tekanan darah biasanya pada pasien hipertensi. Selain senyawa fenolik yang terkandung dalam daun Operculina turpetum, terdapat juga senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid ini berfungsi untuk menghambat produksi sel protein apabila menjadi sel yang abnormal atau sel yang ganas seperti kanker payudara, leukemia, dan kanker darah serta kanker usus besar. Dari 7 senyawa standar, terdapat beberapa yang termasuk ke dalam golongan senyawa flavonoid yaitu rutin. Rutin merupakan senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai hepatoprotektif atau melindungi hati dari berbagai macam virus, bakteri, dan senyawa kimia yang dapat mengganggu kerja organ hati. Selain itu, terdapat katekin. Katekin ini merupakan senyawa yang sering ditemukan pada daun teh. Senyawa katekin ini memiliki aktivitas farmakologi antivirus. Hasil penelitian ini menunjukkan daun Operculina turpetum ini memiliki kandungan senyawa kimia yang memiliki berbagai aktivitas farmakologinya. Dari penelitian ini memperkuat bahwa daun Operculina turpetum ini bisa digunakan sebagai obat dan karena memiliki kandungan senyawa kimia yang berkhasiat. Kesimpulan dari jurnal penelitian kali ini yaitu daun Operculina turpetum memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermacam-macam dengan kuantitas yang berbeda-beda. Kandungan golongan senyawa terbesar pada daun ini yaitu pada senyawa fenol, di mana berarti senyawa fenol ini tersebar secara merata pada daun Operculina turpetum. Selain fenol, terdapat juga senyawa flavonoid, di mana kedua senyawa ini memiliki aktivitas farmakologi yang beragam dan dibuktikan pada penelitian ini. Selain itu juga berdasarkan pada pengukuran kuantitas dengan HPLC, metabolit sekunder yang terkandung paling banyak adalah senyawa kumarin dari golongan fenol yang memiliki banyak aktivitas farmakologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan dalam hal mereview jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.